Ya, nawa wali mana nak tahu baik di pagi hari ini jam ranjau tahu ini ada riset menyebutkan gaya hidup orang Indonesia itu berubah ya karena virus corona ini. Jadi cak mana ceritanya itu ya? Ini maksudnya virus corona di Indonesia memberikan dampak tidak hanya pada kesehatan masyarakatnya ya, melainkan juga gaya hidup akibat sebagai kebijakan yang berlaku untuk penanganan virus corona ini ya. Nah, eh perubahan yang paling mencolok itu terlihat dari cara orang Indonesia menjalani kehidupan sosial dan juga menggerakkan roda perekonomian ya, di mana masyarakat kini sangat mengandalkan teknologi digital ya untuk tetap menjalani kehidupan sosial dan juga ekonomi di tengah kebijakan physical distancing dan juga PSBB ya. Namun benarkah bahwa sektor ekonomi menjadi sektor terbesar ya yang terdampak negatif virus corona? Sebuah survei dilakukan oleh Snapcart untuk memiliki beberapa besar dampak yang dibawa oleh virus corona terhadap gaya hidup orang Indonesia dilakukan pada 17 sampai 28 Maret 2020 kemarin ya. Survei yang melibatkan 2000 laki-laki dan perempuan berumur 15 sampai 50 tahun di 8 kota besar di Indonesia, Pecah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan juga Manado ya, menunjukkan bahwa pandemi virus corona berdampak paling besar terhadap kehidupan sosial masyarakat ya, disusul dengan faktor karir atau pekerjaan dan juga berubahnya rencana perjalanan atau liburan ya akibat pandemi virus corona ya. Jadi yang pertama itu kehidupan sosial. Dari survei yang dilakukan sebanyak 48% responden ini mengakui bahwa kehidupan sosialnya terganggu akibat virus corona ya. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan hidup gotong royong dan kentalnya interaksi sosial berusaha mencari jalan keluar ya untuk tetap melakukan yang namanya sosialisasi meski ada kebijakan physical distancing. Jadi penggunaan teknologi digital menjadi jawabannya yang membuat masyarakat itu kini mulai menggantungkan interaksi melalui dunia maya. Belakangan ini banyak media sosial dan aplikasi olahraga yang melibatkan aktivitas olahraga secara online ya, sehingga ini menciptakan suasana seakan-akan berolahraga bersama padahal itu berolahraga dewean di rumah masing-masing ya. Yang selanjutnya pekerjaan atau karir ini, kebijakan physical distancing dan PSBB ini yang sudah diberlakukan di kota-kota besar di Jakarta ya, menyebabkan diberlakukannya work from home atau WFH ya. Ada juga banyak penyesuaian yang perlu dilaksanakan masyarakat ya dalam menjalani work from home ini, di mana kedisiplinan menjadi nilai penting untuk menjalani pekerjaan tersebut ya yang lebih produktif. Sementara ada sejumlah masyarakat yang berpikir bahwa work from home ini membuat pekerjaan pacak dilakukan dengan lebih santai. Seharusnya tidak demikian, tapi tetap lakukan kebiasaan bangun pagi dan bersiap diri layaknya begawe di kantor. Sementara bagi perempuan ternyata tidak mudah menjalani begawe dari rumah ya, karena malah justru lebih melelahkan dibandingkan bekerja di kantor ya. Jadi perempuan harus mengurus kebutuhan rumah, menjaga anak sekaligus melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor ya. Iya, yang selanjutnya yang ketiga, liburan. Jadi rencana seorang untuk liburan tentunya terganggu ya, dan bahkan berubah. Pariwisata menjadi sektor ketiga yang terdampak dari pandemi virus corona. Otomatis perhotelan mengalami penurunan pengunjung. Sejumlah hotel meniadakan bapet atau persemanan karena tidak adanya pengunjung. Artinya pembelanjaan terhadap bahan baku restoran di hotel menjadi berkurang yang berdampak pada perekonomian kelas bawah. Jadi cak mana ya? Jadi mereka ini dengan sektor ekonomi secara spesifik survei ini tidak menjelaskan adanya penurunan ekonomi, melainkan menunjukkan perubahan gaya konsumen yang mengandalkan opsi digital. Sebanyak 24% responden terpaksa harus mengubah kebiasaan belanja yang konvensional menjadi online. Yang selanjutnya keempat itu dampak terhadap ekonomi. Belanja online memang bukan hal baru ya, namun tidak semua lapisan masyarakat mengandalkan pilihan ini sebagai aktivitas belanja. Peningkatan terhadap aktivitas belanja online membawa dampak pada pelaku ekonomi yang harus menyiapkan opsi digital secara mendadak ya. Bukan hanya menyediakan layanan pesan antar, melainkan juga berbagai aktivitas belanja dan transaksi pun juga dilakukan secara online
karena adanya faktor mendesak menjadikan pelayanan digital tidak memuaskan. Setiap krisis akan ada new norma, akan ada perubahan norma ini, tapi akan ada reaksi langsung ketika untuk bertemu banyak perusahaan dan juga pemerintah akan memahami dampak dari work from home. Belanja online akan tetap terus jalan dan juga menjadi kebiasaan baru. Hal tersebut disampaikan Iwan Murti selaku CEO dan founder dari RB Consulting ya. Ketika kebijakan physical distancing dan PSBB berakhir, bukan berarti masyarakat akan kembali seperti semula. Justru ada beberapa kebiasaan baru yang muncul dan juga berdampak pada kehidupan ekonomi, di mana masyarakat akan tetap menjaga sebagian habit online dari mereka, sehingga pelaku bisnis harus mematangkan opsi digital yang dimiliki agar lebih kuat dan juga mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Yalah, mudah-mudahan virus corona cepat berlalu dan juga yang pastinya perekonomian juga bakal kembali naik lagi yang pastinya.